Hai friend, kembali lagi bersama saya Paulus Gunawan. Di episode ini saya akan membicarakan tentang kepemilikan industri farmasi. Bagi kalian yang ingin bertanya, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau hubungi tim Arventis. Dan saya dapat datang ke tempat Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Industri farmasi, kepemilikannya dapat dibagi dalam 3 kategori. Pertama kan penanaman modal asing. Modalnya itu dari luar. Contoh PMA antara lain PT Bayer Indonesia, Roche Indonesia, Actavis Indonesia, dan banyak kan ada kurang lebih 50-an. Yang kedua, PMDM, penanaman modal dalam negeri yang dimiliki oleh swasta Indonesia. Lokal company antara lain Dexa Medica, Pratapa Nirmala, LAPI Indonesia, dan banyak lagi sebenarnya. Sedangkan yang ketiga adalah BUMN. Antara lain PT Bio Farma, Indofarma, Faros ya, yang di Semarang. Biasanya industri farmasi membentuk asosiasi. Untuk perusahaan asing, mereka membentuk IPMG, International Pharmaceutical Manufacturing Group. Sedangkan untuk lokal, mereka membentuk asosiasi GP Farmasi. Mereka itu biasanya mendapat support dari pusat headquarter-nya di luar negeri, antara lain dari Jerman, dari Swiss, dari Prancis. Ya. Dan juga produk-produk mereka biasanya produk-produk unggulan yang kita namakan paten. Mereka menemukan dan mereka memasarkan. Pfizer juga antara lain ya, Pfizer. Kemudian apoteker pun mereka membentuk asosiasi sendiri, IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Tetapi ada juga profesional-profesional yang tidak mau berkelibat kemana-mana, mereka hanya memberikan knowledge dan pengetahuan. Mereka ada di naungan ISP. Dan ini membicarakan tentang future. Karena banyak engineering atau mereka yang bekerja di industri farmasi mempunyai pemikiran-pemikiran yang cukup maju, PMDM atau perusahaan industri farmasi, untuk melawan atau menguasai pangsa pasar secara menyeluruh. Mereka membentuk perusahaan lagi. Contohnya Dexa Medica, Veron, kemudian PT Sanbe membentuk Capri Farmindo. Mula-mula drug atau obat itu ya, misalnya dibuat di Jerman, itu kan bahan bakunya dari Jerman. Itu kualitasnya sangat bagus. Tapi dengan persaingan bisnis, mereka yang di Jerman itu membentuk pabrik bahan baku di China. Ya, jadi kita membeli bahan baku dari China. Kualitasnya memang harus diakui, yang dari Jerman itu lebih bagus. Banyak industri farmasi baru ya yang di Indonesia, oleh karena mereka melihat perkembangan industri farmasi di Indonesia itu cukup bagus. Dahulu selalu 2 digit pertumbuhan tiap tahunnya, dan selalu berkembang terus. Industri farmasi itu selalu berkembang terus. Obat, seperti saya bilang, ada yang paten ya, kita bilang paten atau branded ya. Nah, itu yang bahan bakunya, sumber bahan bakunya, juga para cara pembuatannya, dan juga dibuat oleh industri farmasi yang sudah mempunyai nama. Sistem manufacturing di Indonesia mengikuti aturan yang dibuat oleh WHO. Untuk di Indonesia kita mengacu ke Badan POM, BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan mengikuti aturan yang kita sebut CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Sekian pembahasan hari ini. Ingat, jika kalian ada pertanyaan, silakan mengisi di kolom komentar dan kami berusaha untuk menjawab, atau menghubungi tim Arventis
yang ada di kolom di bawah ini. Dan saya bersedia datang ke tempat Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.